lulusan SD pun masih bisa pergi ke Saudi dan masih bisa dapat penghasilan 6 juta di Saudi, sama dengan pekerja lulusan SMP atau SMA. Makanya yang lulusan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di vlog pagi hari ini kita akan coba menuju ke salah satu pabrik yang ada di dekat area perkampungan. Nah, sebelum ke sana, yang ada di atas sana adalah tangki air buat air minum. Kita akan menuju ke salah satu pabrik yang ada dekat perkampungan. Dan di depan adalah perkebunan kurma atau disebutnya majra. Jadi ada tempat istirahatnya di setiap majra. Karena kebun kurma merupakan biasanya tempat ngumpulnya orang-orang Saudi. Karena di kebun kurma itu cuacanya atau suasananya itu sejuk. Dan kita belok kanan. Di depan sana udah kelihatan pabriknya. Assalamualaikum. Udah kelihatan pabriknya. Dan setiap yang jaga kebun kurma, dia pastinya pendatang ya, bukan orang Saudinya sendiri. Nah, ini pabrik. Kita udah nyampe di depan. Kita coba lihat dari dekat ya, dari luar pagar pastinya. Ternyata ini adalah pabrik apa ya, paving block mungkin ya. Nah, ini gerbang satunya sama ya, ini pabrik paving block. Karena setengah 6, jadi belum ada aktivitas pekerjaan. Karena ya untuk karyawan gitu kan, jam kerjanya atau jam operasionalnya normal seperti di Indonesia, nggak ada yang aneh. Nah, ini sedikit paving block yang ada di luar, dari berbagai warna, dari berbagai jenis dan berbagai ukuran serta berbagai bentuk gitu kan. Kita coba keliling di area samping pabrik. Apakah ini pabrik satu-satunya ataukah ada pabrik lain? Dan seperti biasa, yang teman-teman lihat kalau di Saudi itu ya seperti ini. Cuma hamparan pasir atau bebatuan atau perbukitan. Gak akan lihat yang aneh-aneh seperti pohon-pohon yang besar atau sungai gitu kan. Ini area belakang ternyata tidak ada ya, malahan jadi tempat pembuangan limbah pembangunan. Dan itu terbukti ada satu mobil yang baru membuang limbah pembangunan. Jadi kita balik lagi ke jalan yang lurus. Ngomongin soal pabrik, pastinya tidak terlepas dari tenaga kerja. Dan ya benar sekali, tenaga kerja pastinya didominasi oleh dari luar Saudi ya. Kalaupun ada orang Saudinya, itu di level-level atas. Kalau untuk level yang bawahnya, kebanyakan dari luar Saudi. Dan dari Indonesia pun membuka lowongan untuk bekerja di pabrik. Dengan menurut saya dengan syarat yang sangat mudah. Syaratnya hanya syarat administrasi, terus harus fisik harus kuat,
Dan bagaimana cara kita mengetahui ada lowongan atau tidak? Biasanya ada dari PT yang di Indonesia atau dari orang dalam itu sendiri. Assalamualaikum. Biasanya kalau udah ada saudara atau keluarga yang kerja di Saudi, biasanya akan mengajak saudaranya yang lain untuk kerja di Saudi. Kalaupun kita tidak punya saudara, tidak punya kenalan yang udah bekerja di Saudi, kita bisa menanyakan lowongan kerja ke PT-PT yang ada di Indonesia. Dan untuk mengetahui PT apa saja yang bisa memberangkatkan ke Saudi, kita bisa menanyakannya ke BP2MI atau ke Disnakertrans. Biasanya di situ suka ada lowongan. Dan ngomongin tentang lowongan, biasanya di PT banyak lowongan selain dari pegawai pabrik. Ada juga sebagai tukang pijat, terus penjaga toko, atau driver. Dan itu diantaranya seperti itu. Tapi kalau untuk salary atau untuk gaji, jangan berharap mendapatkan gaji yang besar kalau kerja di Saudi, khususnya untuk pendatang baru atau pekerja baru. Jadi besaran gaji di Saudi adalah sekitar 1.200 sampai 1.500, itu untuk yang baru. Kalaupun yang udah lama itu lain cerita. Jadi kalau dinominalkan, kalau dirupiahkan, 1.200 sampai 1.500 itu kisaran 5,6 sampai 6 juta penghasilan di Saudi. Itu mungkin terlihat besar kalau itu kita nerimanya bersih. Karena biasanya kalau pekerja pabrik itu hanya difasilitasi mes dan transportasi, belum biaya makan, belum biaya internet, belum hal-hal lainnya. Tapi teman-teman gak usah khawatir, karena di perjanjian kerja pun tertulis besaran upahnya berapa, terus fasilitas apa saja yang didapatkan, terus tunjangan apa saja yang didapatkan, hak-hak apa saja yang didapatkan, dari mulai cuti, libur, atau kontrak. Biasanya kontrak 2 tahun ya kalau di Saudi. Jadi teman-teman gak usah khawatir, teman-teman bisa membaca dulu perjanjiannya sebelum berangkat ke Saudi. Jadi pada intinya, kalau kita ingin mendapatkan gaji besar, menurut saya Saudi bukanlah pilihan yang tepat. Tapi kalau kita inginnya ibadah dan mendapatkan gaji, menurut saya Saudi adalah yang tepat. Kenapa? Karena setiap waktu sholat kita diizinkan sholat seluas-luasnya, dan intinya untuk ibadah di sini tidak terganggu ya teman-teman. Tapi kalau kita fokusnya ke salary atau ke gaji, jangan berharap ada gaji yang besar di sini. Jangan berharap 1-2 tahun kita sudah terbeli apapun gitu kan. Karena ya 1-2 tahun kita masih meraba-raba di sini. Kita mungkin yang punya utang piutang harus melunasi, atau istilahnya biaya untuk pemberangkatan pun atau bekal untuk di sini pun nggak kecil. Jadi intinya sebelum berangkat ke sini, pikir-pikir dulu secara matang apa yang akan kita cari. Jangan sampai teriming-imingi gaji yang besar, pada faktanya kita kerja capek, terus gaji pun kecil, kan itu menurut saya akhirnya kita akan menyesal di kemudian hari. Makanya untuk kerja ke Saudi harus pertimbangkan secara matang dari pikiran, fisik, dan juga salary-nya itu sendiri.
Jadi balik lagi, pilihan ada di teman-teman semua. Menurut saya kalau untuk yang muda-muda, untuk yang masih muda, lebih baik ke negara lain, kecuali ini mah. Kecuali kalau teman-teman hanya lulusan SD, baru kesempatan terbuka lebar untuk ke Saudi. Karena ke Saudi tidak mementingkan lulusan atau apa ya, istilahnya ijazah. Lulusan SD pun masih bisa pergi ke Saudi dan masih bisa dapat penghasilan 6 juta di Saudi, sama dengan pekerja lulusan SMP atau SMA. Makanya yang lulusan SMA kalau mau ke Saudi, menurut saya pikir-pikir lagi, timbang-timbang lagi. Karena ya itu dia, kalau pengen kaya menurut saya bukan ke Saudi. Tapi kalau pengen ibadah, pengen tenang ibadah, pengen mendekatkan diri ke Allah, Saudi merupakan tempat yang tepat buat kita. Karena umroh pun bisa dengan mudah, bisa hanya dengan di bawah 1 juta kita bisa berangkat. 1 bulan atau 3 bulan kita udah di sini, kita bisa langsung umroh. Dan untuk haji prosesnya lebih lama dari umroh. Jadi sekali lagi teman-teman, kalau berharap gaji besar, jangan ke Saudi. Tapi kalau tujuannya ibadah, silahkan datang ke Saudi, jangan berpikir apa-apa lagi. Mungkin sedikit apa istilahnya, ulasan dari saya atau informasi dari saya. Semoga bisa bermanfaat, semoga bisa jadi pertimbangan untuk teman-teman yang sudah ngebet atau sudah fokus ingin ke Saudi. Kalau untuk makanan nggak ada masalah, aman di sini. Jadi intinya itu sekali lagi yang jadi pertimbangan, niat kita ke Saudi ingin apa gitu. Jadi akhir kata, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.